Entrepreneurship secara umum adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Nah, teman-teman semua pasti tahu nih, BPK Penabur ada program entrepreneurship. Dan tentu juga bakal ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai proyek entrepreneurship ini. Mulai dari bagaimana cara mendapatkan ide untuk entre, atau langkah-langkah mengerjakan proyek entrepreneurship gimana ya? Tapi sebelum kita mulai, nama saya Chelsea Cecilia Chang dari SMPK 6 Tabur, and this is how I did it. Aku memilih podcast sebagai proyek entrepreneurship aku. Kita akan masuk ke proses pembuatan video entrepreneurship menggunakan prinsip learning chain. Terdapat 4 langkah-langkah, yaitu discover, design, do, dan evaluate. Langkah pertamanya adalah discover. Untuk tahapan ini, kita harus mengeksplorasi berbagai macam ide untuk menentukan ide yang akan kita gunakan. Untuk podcastku, aku mencari berbagai macam podcast untuk menambahkan wawasanku mengenai podcast dan supaya aku mengetahui gaya podcastku. Kira-kira seperti apakah konsep dasar yang aku inginkan. Aku banyak mencari podcast-podcast di YouTube dan juga Spotify, dan tentunya aku juga mendengarkan podcast-podcast tersebut. Kita akan beralih ke tahap selanjutnya, design. Untuk tahap desain, kita akan membangun sebuah rancangan untuk proyek kita. Nah, di tahap ini, aku membuat cover dan konsep awal aku. Aku menetapkan sebuah judul untuk podcast, yaitu Guide to a Teenager's Health atau Panduan Kesehatan Remaja. Saat aku sudah membuat konsep awal aku memulai merancang sebuah rencana dari pertanyaan-pertanyaan yang aku siapkan untuk podcastku, cover untuk podcast, dan juga cara editingku pun aku rancang di tahapan ini. Dan tentu saja aku menyampaikan rancangan-rancangan tersebut kepada teman podcastku. Di tahap inilah proyek kita akan menjadi hidup. Tahap do adalah tahap di mana kita mulai melakukan proyek tersebut sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita buat dan yang sudah kita kembangkan di tahapan desain. Aku dan temanku pun masuk ke Zoom dan kami memulai perekaman podcast tersebut. Kami melaksanakan hal tersebut sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kami buat di tahapan desain. Dan setelah recording pun selesai, aku pun langsung mengedit video podcast tersebut. Saat produk sudah jadi, kita akan berada di tahap terakhir, yaitu tahap evaluate, di mana kita akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa ada yang perlu diganti atau apa yang harus dilakukan untuk membuat produk ini jauh lebih baik lagi. You are listening to Guide to a Teenager's Health. Welcome, this is Guide to a Teenager's Health, where we talk about what it's like being teenagers and having to maintain our health. And we give you all listeners tips and I am your host, Chelsea Cecilia Chang, and I am here with a very special guest. Hello, my name is Caitlin, and today I am Chelsea's guest to this specific podcast. Yes, woo! Should we start immediately with our first question? Yeah, we should. Okay, so are teens that we know healthy enough, and like why or why not? What do you think, Kate? Are the teens healthy enough? I think teens our age, or you know what, just kids at the range of 10, you know what, just kids in this Yes. generation, I don't think we're that healthy because of the existence of technology, people tend to just play games instead of going outside, getting exercise, right? They just choose to sit in front of their cameras or, devices, and then they would play games and stuff instead of, sweating outside and playing with their friends. They also don't like to eat vegetables, and they don't eat healthy. They eat junk food often. How about you? I also think the same. When I look at like people our age, like, my friends, and then I have some cousins who are our age, I look back and I'm like, none of us eat healthy, like all of us prefer like fast food and like, instant noodles. Like we like those type of things. And not a lot of us have like hobbies that, involve being active and such and such. Like most of us like playing games or just chilling, hanging, right? It's not really like, oh, I like to play sports. Like it's kind of rare to hear that nowadays too. So I also don't think that teens that we know healthy enough, right? So I guess They're that's also very lazy. Yeah, we definitely are. Aku belajar banyak sekali, terutama nilai-nilai entrepreneur seperti kerja keras, kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, dan banyak nilai-nilai lainnya. Inilah akhir dari testimoni entrepreneurshipku. Terima kasih semua telah mendengarkan. Thank you all.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tabita dan saya dari SMPK Penabur Bintaro Jaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan entrepreneur apa yang saya lakukan saat saya di kelas 8. Tema yang diangkat pada kelas 8 adalah kegiatan sosial atau yang biasa kami sebut dengan Bridgers Care. Ini adalah Project Based Learning 3DSE. Yang pertama ada Discover, yang terdiri dari Explore, Observe, Get Idea, dan Formulate. Tahap kedua ada Design, Develop, Planning, Estimate, Organize. Selanjutnya ada Do, yang terdiri dari Action, Apply Standard, Production, Communicating. Dan di tahap terakhir ada Evaluate, yang terdiri dari Summarize, Reflection, Feedback, dan Follow Up. Kita akan masuk ke dalam tahap pertama, yaitu Discover. Di tahap pertama, Explore, pada kegiatan ini, saya mencari di internet kegiatan-kegiatan sosial apa sih yang dapat dilaksanakan pada masa pandemi dan mudah dilakukan di sekitar rumah. Pada tahap Observe, sebelum muncul dengan ide membuat makan siang yang sekarang saya lakukan, saya memiliki beberapa ide yang lain. Tetapi pada akhirnya, saya memutuskan untuk membuat makan siang. Get Ideas. Saya mendapatkan beberapa ide sebelum akhirnya memilih membuat makan siang, yaitu ada kunjungan ke panti asuhan dan memberi bantuan hasil dari jualan, dan ide yang kedua adalah membuat makan siang untuk petugas kebersihan. Formulate. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk menggabungkan ide saya yang berjualan dan membuat makan siang untuk petugas kebersihan di sekitar rumah saya. Masuk ke tahap kedua, yaitu Design. Develop. Pengembangan ide dan gagasan saya adalah saya akan berjualan rajutan dan hasilnya akan saya gunakan untuk membeli bahan makanan untuk dibuat menjadi makan siang dan diberikan kepada petugas kebersihan. Di Organize, saya akan berjualan makanan dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli bahan makanan untuk diberikan kepada petugas kebersihan. Tahap ketiga yaitu Do. Action-nya saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 6 sampai jam 9 di sekitar rumah saya, yaitu Mahagoni Park. Apply Standard. Sehari sebelum saya memberi makanan ke petugas kebersihan, saya membuat beberapa kondisi ideal yang diharapkan. Di antaranya adalah yang pertama, proyek dilaksanakan sesuai waktu, dan yang kedua, petugas kebersihan merasakan adanya manfaat dari kegiatan sosial yang saya laksanakan. Production ini beberapa produk yang telah ada dan telah dilaksanakan. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah makan siang yang diberikan kepada para petugas kebersihan, dan yang sebelah kanan adalah hasil rajutan yang saya dan mama saya buat untuk dijual di grup WhatsApp seharga 40.000. Ini adalah beberapa rajutannya yang saya buat. Di tahap Do yang terakhir adalah communication. Komunikasi dengan guru tentang proyek apa yang akan dilakukan terlaksanakan dengan baik dan dapat mempresentasikan hasil proyek dengan membawakan dokumentasi. Tahap terakhir yaitu evaluation. Summarize. Kegiatan entrepreneurship ini berjalan dengan baik meski mendapat beberapa kendala. Tetapi pada akhirnya saya dapat menyelesaikan kegiatan entrepreneurship ini. Yang saya rasakan sama proses kegiatan entrepreneur ini adalah yang pertama, saya lebih dekat dengan keluarga karena kegiatan entrepreneur ini dibantu oleh orang tua saya. Yang kedua, saya juga belajar menghargai pekerjaan orang lain, seperti meski pada masa pandemi saat ini, petugas kebersihan masih bekerja agar lingkungan tetap rapi dan bersih. Dan yang terakhir, saya juga belajar berbagi apa yang saya miliki pada saat itu. Reflection, satu kegiatan pasti ada kendala atau kesulitannya sendiri. Yang pertama, terkadang waktu pelaksanaan itu sering terundur karena merasa ada tugas atau harus belajar yang harus dilaksanakan lebih dulu. Terus, kendala yang kedua adalah saat pada tahap planning kurang matang dan kurang melihat jadwal ujian, jadi terkadang harus mundur karena harus mempersiapkan ujian terlebih dahulu. Receive feedback, di tahap ini saya mendapatkan beberapa masukan, yaitu yang pertama, membuat planning lebih jelas dan memperhatikan detail-detail kecil dengan baik, seperti tanggal ulangan, agar kegiatan tidak tertunda. Dan yang kedua, untuk tidak lupa selalu mengambil dokumentasi saat mengerjakan sesuatu, karena dokumentasi ini yang saya taruh di presentasi saat ini masih belum terlalu lengkap. Follow up, kedepannya saat sedang merancang sebuah kegiatan, saya akan lebih memperhatikan detail-detail kecil agar waktu pelaksanaan tidak mundur, serta selalu mengambil dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah beberapa dokumentasi.
Ini ada dokumentasi ketika saya membagikan makanan kepada para petugas kebersihan. Dan ini adalah saat saya memasak di pagi hari. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.